terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Karena apa? Yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat. Tentu menarik bagi yang mendukung Anies Baswedan, yaitu di sini dikatakan akan segera deklarasi. Nasdem sebut ada tambahan partai gabung koalisi perubahan, ya. Akan ada satu partai politik lagi yang bergabung dalam koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres di pemilihan presiden 2024. Ada partai lain yang mau bergabung dengan koalisi perubahan. Ini menarik, ya. Kita lihat nih, ini berita dari Pak Anies lagi nih, teman. Anies beri sinyal, kelihatan nggak tuh? Anies beri sinyal ada parpol lain akan gabung di koalisi perubahan. Nah, saya kira ini tidak lepas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh para pendukungnya, oleh para partai politik yang memang menghendaki ada perubahan yang jauh lebih baik, yang kembali kepada institusi yang sudah disepakati bersama dan bukan menganggap remeh-temeh perubahan konstitusi. Sejauh ini kami di koalisi perubahan juga sudah melakukan hal yang jauh lebih progres. Artinya koalisi perubahan sudah punya capres, setidaknya walaupun belum dideklarasikan oleh Demokrat dan PKS, tapi setidaknya komunikasi berjalan sangat intensif. Yang menjadi solidarity maker-nya, yang menjadi figur, yang menjadi makhluk utamanya itu adalah Mas Anies. Nasdem sebut ada parpol di koalisi besar yang segera merapat ke KPP. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan bakal ada salah satu partai politik parpol yang menjajaki koalisi besar akan merapat dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Namun, ia tidak menyampaikan secara detail kapan momentum itu bakal terlaksana. Menurutnya, KPP bakal memberikan kejutan secepatnya. Yang lagi on proses akan ada kejutan dalam waktu dekat, tunggu saja, kata Taslim saat dihubungi Kompas.com, Kamis 27 Mei 2023. Senada dengan Taslim, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto juga mengkonfirmasi hal tersebut. Sugeng mengatakan pasca PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres, sejumlah parpol membangun komunikasi dengan KPP. Seluruh partai politik tak kecuali KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR komunikasi juga dengan Koalisi Perubahan, kata Sugeng. Ia lantang mengungkapkan KPP siap menerima parpol yang gagal atau tidak puas dalam parpol atau proses penjajakan koalisi besar. Kita siap menerima karena kita koalisi inklusif, tidak eksklusif. Kita menerima dengan tangan terbuka siapapun yang mau bergabung dengan koalisi perubahan yang sudah solid dengan presidensial threshold 28,3%, ujarnya. Diketahui, KIB yang berisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan P3, serta KIR yang beranggotan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, tengah menjajaki pembentukan koalisi besar. Belakangan, gangguan soliditas nampaknya terjadi di internal KIB akibat keputusan P3 turut mengusung Ganjar sebagai capres. Kemudian KIB akan melakukan konsolidasi terkait hal tersebut pada Kamis malam ini. Pelaksanaan tugas atau PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono akan menyampaikan keputusan pencapresan Ganjar pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sementara itu, Partai Golkar justru menunjukkan kedekatannya dengan Partai Gerindra.
ya 10 tahun ini, ya kan. Jadi kalau kemudian ada intervensi kekuasaan dan lain-lain katanya, mungkin tanyakan teman-teman Nasdem begitu. Orang mereka bagian dari itu, mungkin mereka tahu kan. Itu makanya saya cermati konferensi pers Pak Surya Paloh kemarin, kan beliau mengatakan proses hukum seluruh pihak yang terlibat begitu. Saya tidak tahu apakah maksudnya ada pihak lain di luar Bang Joni ya yang terlibat dalam kasus ini, atau kasus-kasus lain begitu seperti disampaikan oleh Pak Dr. Umam tadi. Sebagai figur capres, kemarin Demokrat sudah mengajak teman-teman Nasdem dan PKS ini untuk sama-sama bisa membentuk sekretariat perubahan. Nah, sekretariat perubahan ini ketiga ketua umum bertemu, lalu kemudian kita tanda tangan komitmen sebagai koalisi perubahan memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat, bangsa dan negara. Lalu, di dalam MOU atau nota kesepahaman itu juga kita memberikan mandat kepada Baca Pres, yaitu Mas Anies Baswedan. Nah, nanti proses itu kan tentu akan terjadi. Setelah itu nanti, setelah ditentukan Mas Anies atau final, cawapresnya siapa, barulah kita akan deklarasi. Partai tersebut akan bergabung dengan Nasdem, PKS, dan Demokrat yang koalisinya disebut tinggal tunggu waktu untuk terbentuk. Ia juga mengatakan seluruh partai koalisi masih intens melakukan komunikasi politik sehingga dalam waktu dekat akan segera deklarasi. Koalisi partai masih dibicarakan, insya Allah tidak dalam waktu yang terlalu lama akan disampaikan. Ini kan bukan hanya satu pihak tapi 4 pihak, ujarnya. Ini yang luar biasa, kan ada partai baru yang ingin bergabung dengan koalisi perubahan Anies Baswedan. Wow, kira-kira siapa ya? Tetapi banyak spekulasi muncul, ada katanya P3, ada katanya berspekulasi lagi di luar itu, ada katanya Gerindra, PKB dan sebagainya. Apakah benar seperti itu? Inilah muncul spekulasi baru, masih teka-teki dalam partai baru, dalam koalisi Anies Baswedan di 2024. Dan bahkan kalau ini menjadi catatan penting bahwa Anies Baswedan menjadi orang yang luar biasa begitu kan. Ini teka-teki kejutan parpol tambahan gabung wacana koalisi pro Anies, luar biasa sekali. Ia lantang mengungkapkan KPP siap menerima parpol yang gagal atau tidak puas dalam parpol atau proses penjajakan koalisi besar. Kita siap menerima karena kita koalisi inklusif, tidak eksklusif. Kita menerima dengan tangan terbuka siapapun yang mau bergabung dengan koalisi perubahan yang sudah solid dengan presidensial threshold 28,3%, ujarnya. Diketahui, KIB yang berisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan P3, serta KIR yang beranggotan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, tengah menjajaki pembentukan koalisi besar. Belakangan, gangguan soliditasi nampaknya terjadi di internal KIB akibat keputusan P3 turut mengusung Ganjar sebagai capres. Kemudian KIB akan melakukan konsolidasi terkait hal tersebut pada Kamis malam ini. Pelaksanaan tugas atau PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono akan menyampaikan keputusan pencapresan Ganjar pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sementara itu, Partai Golkar justru menunjukkan kedekatannya dengan Partai Gerindra.